Suami kenalkan aku sebagai pembantu di pesta perusahaan dan kenalkan pelakor sebagai calon istrinya pada tamu lain. Dia tidak tahu jika akulah pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Kubuat mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, mentari menyapa lembut jendela kaca rumah sederhana di pinggiran kota Jakarta. Sinar hangatnya menembus tirai tipis warna krem, menyoroti sosok wanita muda yang tengah menata meja makan dengan hati-hati. Dialah Tina, wanita berusia 32 tahun, berwajah lembut dan penuh kesabaran. Kulitnya sawo matang bersih, matanya teduh, dan senyumnya hangat. Tipe wanita yang jarang bicara tapi sekali tersenyum bisa menenangkan suasana. Ia mengenakan daster sederhana warna biru muda, rambutnya digelung rapi, dan langkahnya tenang seperti aliran air. Suara ketukan sendok ke piring terdengar pelan. Aroma nasi goreng buatan tangannya memenuhi ruang makan. Ia baru saja menyiapkan sarapan untuk suaminya, Dani, pria yang sudah ia nikahi hampir 7 tahun. Tina menatap jam dinding. Sudah jam 6:15. Dani belum turun juga. Gumamnya pelan. Tangannya refleks merapikan serbet di atas meja, lalu ia berjalan ke arah tangga. Dari bawah ia memanggil lembut. "Mas, sarapannya sudah siap. Nanti telat kerja." "Loh?" Suara berat dan malas terdengar dari atas. Iya, bentar." Tina tersenyum kecil, menahan nada kecewa yang sebenarnya mulai sering ia rasakan akhir-akhir ini. Dulu, Dani selalu turun lebih dulu, bahkan membantu Tina menyiapkan sarapan sambil bercanda. Tapi kini, Dani lebih sering bangun terlambat, terburu-buru, dan jarang menatap wajahnya lama-lama. Beberapa menit kemudian, Dani turun dengan kemeja kerja warna abu-abu dan celana bahan hitam. Rambutnya tertata rapi, aroma parfum mahal tercium kuat. Ia terlihat tampan dan percaya diri, tapi dingin. Tanpa menatap Tina, ia duduk di kursi makan dan langsung membuka ponselnya. "Mas, ini nasinya masih hangat. Aku tambahin telur mata sapi ya," ucap Tina lembut. Jawab Dani singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Tina duduk di depannya, menatapnya dalam diam. Ia rindu kebiasaan lama mereka. Dani bercerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekan di kantor, dan mereka saling menertawakan hal-hal kecil. Sekarang yang terdengar hanya suara sendok bertemu piring dan notifikasi ponsel Dani yang terus berbunyi. Tina menarik napas panjang, mencoba menahan sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya. "Mas, nanti malam pulangnya jam berapa?" tanyanya hati-hati. "Belum tahu. Ada rapat sama klien. Mungkin agak malam," jawab Dani cepat. "Oh, baik. Aku masakin yang Mas suka ya, ayam bakar madu." "Enggak usah repot, Tin. Aku mungkin makan di luar aja." Jawaban itu menusuk hati Tina lebih dalam dari yang ia perlihatkan. Tapi ia tetap tersenyum. "Iya, enggak apa-apa." Setelah Dani beranjak, Tina menatap punggungnya yang menjauh. Dulu punggung itu tempat ia sandarkan kepala dengan penuh rasa aman. Kini, punggung itu terasa asing. Begitu Dani keluar rumah dan suara mesin mobilnya menghilang di ujung jalan, Tina berdiri lama di teras, memandang kosong ke arah gerbang. Ia menggenggam tangan kirinya sendiri, mencoba menenangkan diri. "Dani cuma capek, kerjaannya lagi banyak. Aku nggak boleh mikir yang aneh-aneh," bisiknya pelan. Tapi hatinya menolak percaya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Tina kembali masuk rumah dan mengganti pakaiannya. Ia mengenakan blus putih polos dan celana panjang krem. Ia menatap cermin di ruang tengah, memandangi pantulan dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, Tina. Kamu masih kuat. Kamu masih bisa senyum," katanya dalam hati sambil memaksakan senyum di bibir. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam masuk ke halaman. Dari dalam keluar seorang wanita parubaya dengan kacamata dan pakaian formal. Sari, asisten pribadi Tina yang sudah lama bekerja dengannya. "Selamat pagi, Bu Tina," sapa Sari dengan sopan. "Pagi, Bu Sari. Seperti biasa ya, kita ke kantor jam 8, jawab Tina, kini dengan nada yang berbeda, tenang, tegas, dan berwibawa. Begitu mereka masuk mobil, suasana berubah. Di luar, Tina tampak istri biasa.
Tapi di dalam mobil itu, aura seorang pemimpin terpancar dari dirinya. Sari membuka laptop dan menyerahkan beberapa dokumen. Ini laporan keuangan bulan lalu, Bu. Keuntungan cabang Bekasi naik 15%. Tina mengangguk sambil membaca cepat. Bagus. Tapi pastikan tim marketingnya diberi bonus sesuai target. Jangan sampai ada yang merasa diabaikan. Baik, Bu. Mobil melaju ke arah gedung tinggi di pusat kota. Gedung yang berdiri megah dengan logo PT Mandala Pratama Group, perusahaan besar di bidang properti dan investasi. Orang-orang di luar mungkin tidak tahu, tapi di balik perusahaan itu berdiri seorang wanita yang selama ini mereka kira hanyalah istri rumah tangga sederhana, Tina. Ia mewarisi perusahaan itu dari almarhum ayahnya, namun memilih untuk tidak mencantumkan namanya secara terbuka. Ia ingin hidup tenang dan merasakan cinta tanpa embel-embel harta. Itulah sebabnya Dani, suaminya, sama sekali tidak tahu bahwa ia bekerja di perusahaan milik istrinya sendiri. Begitu sampai di kantor, Tina langsung menuju lantai teratas, ruangan pribadinya. Ruangan luas dengan jendela kaca menghadap kota, meja kayu besar, dan lukisan bunga mawar yang menenangkan. Tina duduk, membuka laptop, dan mulai bekerja. Di sela kesibukannya, pandangannya tertuju pada foto di meja, foto pernikahan mereka 7 tahun lalu. Dani tersenyum lebar, memeluknya erat. Saat itu, Tina yakin dunia mereka akan selalu hangat seperti pagi pertama setelah pernikahan. Tapi kini, senyum itu terasa jauh. Ia menatap foto itu lama, lalu menunduk, menghela napas. Dani, apa kamu tahu siapa sebenarnya aku? Atau kamu hanya mencintaiku saat aku masih bisa membuatmu bangga di depan orang? Pertanyaan itu bergema di ruang sepi. Sore harinya, setelah rapat dengan beberapa direktur, Tina menerima telepon dari salah satu staf HR. Bu, maaf mengganggu. Saya hanya ingin menyampaikan, Pak Dani tadi sore meminta cuti setengah hari dengan alasan urusan pribadi. Urusan pribadi? Ulang Tina pelan. Iya, Bu. Katanya ada urusan keluarga. Tapi, saya lihat beliau keluar kantor bersama staf baru, Bu Heni. Tina terdiam. Nama itu belum pernah ia dengar. Baik, terima kasih. Biar saya urus nanti. Jawabnya dengan nada tenang tapi dingin. Begitu sambungan telepon terputus, Tina menatap keluar jendela. Langit mulai memerah, matahari hampir tenggelam di antara gedung-gedung tinggi. Ia bersandar di kursinya, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba berlari cepat. Mungkin rekan kerja, mungkin hanya urusan pekerjaan, gumamnya, tapi hatinya mulai tidak tenang. Malam itu, Dani pulang hampir jam 10. Ia tampak rapi, beraroma parfum mahal, dan wajahnya terlihat senang. Maaf, Tin. Rapatnya molor. Katanya tanpa rasa bersalah. Tina hanya mengangguk dan pura-pura tidak tahu. Ia menghidangkan air putih dan duduk di samping Dani. Mas capek? Aku pijetin ya? Enggak usah. Aku mau istirahat, jawabnya singkat. Tina hanya memandangi langkah Dani yang menuju kamar tanpa menoleh. Hatinya mulai retak, tapi ia tahu, ini baru permulaan. Dalam diam, Tina berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi nanti, ia akan tetap tenang. Ia ingin tahu seberapa dalam cinta suaminya, dan apakah yang mereka bangun selama ini hanya bayangan semu. Malam itu, Tina duduk di ruang tamu yang sepi, menatap lilin kecil di meja. Cahaya lilin bergetar lembut, sama seperti perasaannya yang kini tak lagi tenang. Kalau memang cinta ini harus diuji, biarlah. Aku siap. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari kamu menyesal. Mas, bisiknya dengan mata basah. Dan malam pun menelan kesunyian itu, meninggalkan Tina dalam kesepian yang perlahan menyiapkan jalan menuju badai besar yang tak akan lama lagi datang. Sudah hampir 2 minggu berlalu sejak malam itu. Pagi-pagi yang dulu selalu terasa hangat dan penuh tawa kini berubah menjadi rutinitas yang hambar. Dani tetap berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih malam, dan setiap kali Tina mencoba berbicara, jawabannya selalu pendek, datar, bahkan terkadang dingin. Tina masih mencoba mempertahankan senyum di wajahnya setiap pagi. Ia menyiapkan sarapan, menata dasi Dani, dan melambaikan tangan saat mobil suaminya meninggalkan halaman rumah. Namun setiap kali mobil itu menghilang di tikungan, hatinya seperti ikut lenyap. Ia menatap kosong jalanan di depan rumah,
Kemudian kembali masuk sambil menahan air mata yang mulai menggantung di sudut matanya. Hari-hari Tina kini terasa panjang. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu di kantor, seolah ingin melupakan kekosongan di rumah. Setiap kali duduk di balik meja kerjanya di lantai teratas, ia menjadi sosok yang sangat berbeda, tegas, berwibawa, dan disegani. Tapi saat pulang ke rumah, semuanya lenyap. Ia kembali menjadi wanita yang berjuang menyembunyikan luka dari orang yang paling dicintainya. Pagi itu, Tina duduk di ruang kerja pribadinya di kantor sambil membaca laporan keuangan. Sari, asisten pribadinya, berdiri di dekat pintu sambil memegang map. Bu, tadi pagi saya menerima laporan dari HRD. Tim pemasaran sedang mempersiapkan proyek besar untuk klien baru. Pimpinan timnya, Pak Dani, kata Sari pelan. Tina berhenti membaca dan menatap Sari. Dani. Iya, Bu. Katanya proyek ini sangat penting karena kliennya besar. Semua karyawan sedang lembur untuk itu. Tina hanya mengangguk. Baik, biarkan mereka bekerja. Tapi pastikan jam lembur tetap diawasi. Jangan sampai disalahgunakan. Siap, Bu. Sari keluar, meninggalkan Tina yang kini termenung. Ia tahu proyek besar yang dimaksud. Ia sendiri yang menyetujui kerjasama itu seminggu lalu. Dani termasuk karyawan yang cerdas dan ambisius, dan selama ini Tina bangga pada kemampuan suaminya. Tapi entah mengapa, sekarang perasaan itu berubah jadi cemas. Ia membuka file di laptopnya dan menelusuri daftar anggota tim proyek tersebut. Matanya berhenti di satu nama yang baru ia dengar, Heni Kusuma Dewi, posisi staf marketing. Nama itu langsung membuat hatinya tergerak. Ia ingat, nama itu sama dengan yang disebut staf HR waktu itu. Heni, siapa sebenarnya kamu? Bisiknya pelan. Sore itu, Tina memutuskan pulang lebih awal. Ia ingin memberi kejutan kecil untuk Dani. Seperti dulu, ia sempat mampir ke toko kue langganan mereka, membeli tiramisu kesukaan Dani. Di perjalanan pulang, ia bahkan sempat tersenyum kecil, mencoba menumbuhkan kembali optimisme yang mulai pudar. Tapi setibanya di rumah, suasana sepi. Tidak ada mobil Dani di garasi. Tidak ada suara televisi menyala. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Ia menaruh kue di meja makan, menunggu. Waktu berlalu, jarum jam sudah melewati angka 8 malam. Tina akhirnya menelepon Dani. Mas, di mana? Aku sudah siapin makan malam. Suara di seberang terdengar terburu-buru. Aku masih di kantor. Tin, ada kerjaan penting banget. Jangan tunggu, makan aja dulu. Oh, iya, baik mas. Telepon ditutup, tapi Tina merasa janggal. Nada Dani terdengar tidak seperti orang yang sedang sibuk. Ada suara musik pelan di belakang, bukan suara mesin kantor. Ia menarik napas panjang dan menatap kue tiramisu yang mulai kehilangan bentuknya. Mungkin memang masih kerja, ujarnya lirih, tapi matanya mulai basah. Tina berjalan ke balkon lantai 2 rumah mereka. Dari sana, ia bisa melihat langit malam yang redup. Angin berembus lembut, tapi tidak bisa mendinginkan hatinya yang gelisah. Ia memandangi langit sambil berbicara pelan pada dirinya sendiri. Dani berubah. Aku tahu. Tapi kenapa aku masih berharap kalau semua ini cuma sementara? Keesokan harinya, Tina datang ke kantor lebih pagi. Ia tidak langsung ke ruangannya, melainkan berjalan ke area karyawan di lantai bawah. Ia ingin melihat bagaimana suasana tim yang sedang mengerjakan proyek besar itu. Dari kejauhan, ia melihat Dani sedang duduk di ruang rapat kecil, tertawa bersama seorang wanita muda berambut panjang lurus, berkulit putih, dan mengenakan blus merah. Wanita itu terlihat menatap Dani dengan tatapan lembut yang terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Tina berhenti di depan pintu kaca, memperhatikan tanpa suara. Dani memegang ponsel, menunjukkan sesuatu pada wanita itu, dan mereka tertawa bersama. Tatapan Dani jelas penuh ketertarikan. Tina tahu, itulah Heni. Suara di dalam ruangan terdengar samar. Mas Dani, nanti malam kita lanjut bahas proposalnya di kafe aja ya. Biar santai, sekalian makan malam, kata Heni dengan nada manja. Boleh, asal kamu yang traktir, jawab Dani sambil tersenyum. Wah, enak aja, mas. Harusnya mas yang traktir, kan gajinya lebih besar. Goda Heni sambil tertawa kecil. Kalau gitu setengah-setengah.
kata Dani sambil menatapnya lama. Tina menahan napas. Ia merasa dadanya sesak, kakinya lemas, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia tak ingin terlihat oleh mereka. Ia mundur pelan-pelan, lalu berbalik meninggalkan area itu dengan langkah cepat. Begitu sampai di lift, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menekan tombol ke lantai paling atas, berdiri memunggungi cermin di dalam lift, menutup wajahnya dengan tangan. Satu isakan pelan lolos dari bibirnya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega? Sesampainya di ruangannya, Tina langsung menutup pintu dan duduk di kursi. Ia memandang keluar jendela, matanya kosong. Dalam hatinya, perasaan cinta dan kecewa saling bertabrakan. Bagian dirinya masih berharap bahwa Dani hanya hilaf, hanya main-main, hanya terbawa suasana. Tapi bagian lainnya tahu, sesuatu di antara mereka sudah berubah. Ia memejamkan mata dan mencoba berpikir jernih. Tidak ada yang tahu kalau ia melihat kejadian itu. Tidak ada yang tahu kalau ia adalah pemilik perusahaan ini. Dan mungkin, itu justru kelebihannya sekarang. Ia bisa mengamati dari jauh, tanpa siapapun menyadari. Sore harinya, ia memanggil Sari ke ruangannya. Bu, ini laporan tambahan yang ibu minta, kata Sari sambil menyerahkan map. Sari, tolong mulai besok, kamu pantau aktivitas tim proyek yang dipimpin Dani, ucap Tina datar. Sari mengerutkan kening. Semua, Bu? Ya. Jam kerja, lembur, sampai jadwal rapat di luar kantor. Aku ingin tahu semua. Tapi jangan ada yang tahu soal ini. Baik, Bu. Saya mengerti. Tina mengangguk, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Ia menatap langit yang mulai gelap. Kalau memang hatinya sudah berpaling, aku ingin tahu seberapa jauh dia berani melangkah, bisiknya pelan. Malam itu, Dani pulang hampir pukul 11. Wajahnya terlihat segar, dan aroma parfum mahal masih sama seperti kemarin. Tina pura-pura sedang membaca buku di ruang tamu. Mas baru pulang? Tanyanya lembut. Iya. Dari kantor? Jawab Dani cepat. Kantor mana yang ada musik jazz dan aroma parfum wanita? Gumam Tina dalam hati, tapi bibirnya tetap tersenyum. Capek ya, Mas? Lumayan. Banyak kerjaan. Oh iya, aku tadi nemu kemeja kamu yang sobek di bagian pundak. Kayaknya ketarik sesuatu. Mau aku jahitin? Dani tampak kaget sepersekian detik, lalu cepat mengalihkan pandangan. Ah, enggak usah. Biar aja, paling nanti beli baru. Tina hanya menatapnya lama, memperhatikan setiap gerak tubuhnya yang kini terasa penuh rahasia. Dani tampak gelisah. Ia mengambil minum, lalu beranjak ke kamar dengan alasan mau mandi. Begitu Dani masuk ke kamar mandi, Tina duduk di sofa sendirian. Ia memejamkan mata dan menghembuskan napas panjang. Dulu, Mas selalu cerita setiap hal kecil yang Mas alami. Sekarang, bahkan untuk menatap aku saja kamu sudah berat, katanya lirih. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi wajah Dani dan wanita yang bernama Heni. Dalam hatinya, ia mulai menyusun keberanian. Bukan untuk marah, tapi untuk mencari kebenaran. Sebelum memejamkan mata, Tina menatap ke langit-langit dan berbisik pelan. Kalau cinta ini memang sudah bukan milikku lagi, aku tidak akan memohon. Tapi biarlah nanti dunia yang memperlihatkan siapa yang sebenarnya harus menyesal. Dan malam pun larut dalam sunyi. Tanda-tanda perubahan itu kini semakin jelas, dan Tina tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari itu udara Jakarta terasa gerah. Matahari menyorot tajam di sela gedung-gedung tinggi, memantulkan panas yang membuat kulit terasa perih. Tina menatap dari balik jendela rumahnya yang besar namun terasa sepi. Suaminya, Dani, baru saja berangkat ke kantor seperti biasa. Tapi akhir-akhir ini, ia tak lagi mencium kening Tina sebelum pergi. Tak lagi menatap matanya seperti dulu. Hanya sepatah dua patah kata yang keluar dari bibirnya, aku berangkat dulu. Tina tahu ada yang berubah. Tapi ia mencoba menolak perasaannya sendiri. Ia memilih menenangkan diri dengan segelas teh hangat dan membuka laptopnya. Di layar, puluhan laporan dari anak perusahaan miliknya menunggu ditinjau. Ya, Tina bukan wanita biasa. Meski penampilannya sederhana, ia adalah pemilik dari sebuah perusahaan besar tempat Dani bekerja, sesuatu yang tak pernah Dani ketahui sepenuhnya. Dulu,
Tina hanya memperkenalkan diri sebagai seorang wanita yang bekerja di bidang konsultan. Ia ingin tahu apakah Dani mencintainya karena dirinya, bukan karena status dan kekayaannya. Namun kini, rahasia itu terasa seperti pedang bermata dua. Siang itu, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari sahabatnya, Nila. Tin, kamu tahu nggak? Di kantor suamimu lagi ada karyawan baru. Namanya Henny. Cantik banget. Loh, banyak yang ngomong, dia akrab banget sama Dani. Tina mematung. Namanya siapa? Henny? Ia menarik napas panjang. Ah, mungkin cuma rekan kerja biasa. Gumamnya, mencoba menenangkan hati yang mulai berdebar tak nyaman. Tapi dalam batinnya, ada rasa curiga yang perlahan tumbuh. Sore itu, Dani pulang agak larut. Saat Tina membuka pintu, aroma parfum asing menyeruak dari tubuh suaminya. Bukan aroma parfum yang biasa Dani pakai. Lembur? Tanya Tina dengan nada datar. Iya, ada rapat mendadak. Jawab Dani cepat sambil menghindari tatapannya. Tina tersenyum tipis. Oh, begitu. Makan malam udah aku siapkan. Dani mengangguk tanpa menatapnya. Lalu langsung masuk kamar mandi. Tina duduk sendirian di meja makan. Di depannya ada 2 piring makanan yang kini sudah mulai dingin. Ia menatap sendok di tangannya yang gemetar halus. Di matanya, air mulai menggenang. Bukan karena marah, tapi karena hatinya mulai sadar. Sesuatu sedang berubah. Keesokan harinya, Tina memutuskan untuk datang diam-diam ke kantor Dani. Ia punya alasan yang masuk akal. Sekadar meninjau salah satu divisi baru di perusahaan itu, tanpa diketahui siapapun kalau ia sebenarnya pemilik perusahaan tersebut. Ia hanya memperkenalkan diri sebagai konsultan eksternal. Begitu ia melangkah masuk lobi, matanya langsung tertuju pada sosok wanita muda berpenampilan mencolok. Rambutnya terurai indah, bibirnya merah merona, dan pakaiannya rapi tapi menggoda. Ia sedang tertawa kecil sambil menepuk pundak Dani, suaminya. Dunia Tina seakan berhenti sesaat. Henny. Ia tak salah duga. Dari cara wanita itu menatap Dani, dari caranya mendekat, dari senyum menggoda yang sengaja ia tunjukkan di depan banyak orang, semuanya jelas. Henny bukan sekadar rekan kerja biasa. Namun Tina tak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap berjalan dengan kepala tegak, menyapa sekretaris, dan menuju ruang rapat seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik tatapan matanya yang tenang, ada badai yang mulai berputar. Bu Tina, ini Henny, karyawan baru di bagian pemasaran. Dia cepat tanggap dan penuh inisiatif. Ujar salah satu manajer saat memperkenalkan tim baru. Henny tersenyum manis, lalu menyodorkan tangan. Senang bertemu dengan Anda, Bu, katanya. Tina membalas senyum itu, lembut namun dingin. Saya juga. Dalam beberapa detik, pandangan mereka bertemu, tajam dan penuh makna tersembunyi. Tina bisa merasakan aura percaya diri Henny, bahkan mungkin kesombongan yang halus. Sementara Henny tampak menilai Tina dari ujung kepala hingga kaki, seolah ingin tahu siapa wanita sederhana yang berani menatapnya balik tanpa takut. Usai rapat, Tina sempat mendengar Henny berbicara dengan teman sekantornya di koridor. Aku sih nggak nyangka, Pak Dani itu udah nikah. Tapi istrinya biasa aja. Katanya nggak kerja juga. Untung aja Pak Dani orangnya open-minded ya. Masih mau ngopi bareng aku tiap sore, kata Henny sambil tertawa kecil. Suara itu membuat dada Tina sesak. Ia ingin marah, ingin menegur, tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Ia ingin tahu sejauh mana hubungan mereka akan berkembang, sejauh mana Dani akan mengkhianatinya. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan Dani makin jelas. Ia mulai jarang pulang, sering berdalih lembur, dan semakin dingin pada Tina. Bahkan di rumah pun, ia lebih sering menatap layar ponsel ketimbang berbicara. Suatu malam, Tina melihat notifikasi di ponsel Dani yang tergeletak di meja. Sebuah pesan dari Henny muncul di layar. Aku kangen kamu, Mas. Rasanya pengin ketemu terus. Hati Tina seolah dihantam petir. Tangannya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia menatap wajah Dani yang sedang tertidur pulas, tak tahu bahwa istrinya baru saja patah hati di sampingnya sendiri. Baiklah, Dani, bisiknya lirih. Kalau kamu memilihnya, aku akan biarkan kamu tenggelam dalam pilihanmu. Tapi ingat, suatu saat kamu akan tahu siapa sebenarnya aku.
Ia menyeka air matanya, menatap keluar jendela tempat bulan menggantung indah di langit gelap. Dan di sanalah, di dalam hati seorang wanita yang tersakiti, mulai tumbuh kekuatan. Bukan untuk menangisi, tapi untuk membalas dengan elegan. Hari-hari berikutnya, Tina mulai diam. Ia tak lagi menegur, tak lagi bertanya, tak lagi menuntut. Tapi diamnya bukan tanda pasrah. Diamnya adalah badai yang bersiap meledak. Sementara itu, Henny semakin berani. Ia sering datang ke rumah dengan alasan mengantarkan dokumen kantor. Ia bahkan sesekali memandang Tina dengan tatapan sinis, seolah menantang. "Bu, ini berkas dari kantor," katanya dengan senyum tipis penuh kepalsuan. Tina hanya menjawab tenang, "Terima kasih, Henny. Sampaikan pada suamiku, aku sudah terima." Namun dalam hati, Tina tahu, perang ini baru saja dimulai. Dan Henny, sang pengganggu, baru saja mengetuk pintu rumah yang salah. Malam itu hujan turun deras. Rintiknya menimpa kaca jendela ruang tamu, menimbulkan suara yang menenangkan bagi sebagian orang, tapi tidak bagi Tina. Suara itu kini justru terdengar seperti irama kesedihan yang menekan dadanya semakin dalam. Ia duduk sendirian di sofa, memandangi jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Dani belum pulang. Sudah 3 malam berturut-turut seperti ini. Katanya ada proyek besar yang butuh perhatian khusus. Tapi Tina tahu, itu semua hanyalah alasan. Ia menatap layar ponselnya. Tak ada pesan. Tak ada telepon. Yang ada hanya rasa hampa dan tanya. Apakah aku sudah tak berarti lagi untuknya? Apakah rumah ini kini hanya sekadar tempat persinggahan baginya? Air matanya menetes pelan. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan perih yang semakin menyesakkan. Ia ingat masa-masa awal pernikahan mereka. Dani selalu menatapnya penuh cinta, selalu berjanji tak akan pernah meninggalkan. Tapi semua itu kini terasa seperti mimpi lama yang pudar. Keesokan paginya, Tina memutuskan untuk datang ke kantor tanpa memberitahu Dani. Ia mengenakan setelan sederhana namun rapi, rambutnya digelung rendah, dan wajahnya ditutupi make-up tipis. Begitu sampai di lobi perusahaan, pandangan beberapa karyawan langsung tertuju padanya. Ia sudah dikenal sebagai Bu Tina, konsultan pemilik proyek. Tak ada yang tahu bahwa dialah pemilik sejati perusahaan itu. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di sudut ruangan. Dani dan Henny. Mereka sedang tertawa bersama di kafe kecil dalam gedung kantor. Dani tampak begitu nyaman, menatap Henny dengan cara yang sama seperti dulu ia menatap Tina. Mata itu, mata yang dulu penuh cinta, kini berpindah arah. Henny menatap Dani dengan senyum manja. Tangannya bahkan sempat menyentuh lengan Dani dengan lembut. Gerakan yang mungkin dianggap sepele, tapi bagi Tina, itu seperti pisau yang menusuk perlahan ke dadanya. Ia ingin berbalik dan pergi. Tapi kakinya tak mau bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap pemandangan menyakitkan itu dari kejauhan. Hati Tina bergetar hebat. Ia merasa seperti ditampar kenyataan, bahwa orang yang paling ia percayai kini sedang tersenyum untuk wanita lain. Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Ia cepat-cepat mengusapnya dan bergegas pergi sebelum ada yang melihat. Di dalam mobil, tangannya memegang kemudi erat-erat. Hening. Hanya suara hujan dan napasnya yang berat mengisi ruang kabin. "Kenapa, Dani? Kenapa kamu berubah secepat itu?" bisiknya. Ia memandangi cincin di jarinya, simbol janji yang kini terasa hampa. Ingatan demi ingatan berputar di kepalanya. Bagaimana Dani dulu melamar dengan sederhana tapi tulus, bagaimana mereka membangun rumah ini bersama, dan bagaimana ia pernah berpikir bahwa cinta mereka akan bertahan selamanya. Tapi kenyataannya, cinta bisa memudar tanpa suara. Malam itu, saat Dani akhirnya pulang, Tina menunggunya di ruang makan. Ia sudah menyiapkan makanan, meski tak berharap Dani akan memakannya. "Dani," panggil Tina lembut ketika suaminya menggantung jaket. "Hom?" sahut Dani tanpa menatap. "Kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini?" "Iya, proyek baru. Banyak hal yang harus aku urus." "Dengan Henny juga?" Dani menoleh cepat, ekspresinya berubah kaget sejenak sebelum berusaha menenangkan diri. "Kamu maksudnya apa?" tanyanya dengan nada tinggi. Tina menatapnya dalam, matanya basah tapi suaranya tetap tenang. "Aku cuma tanya. Karena setiap aku lihat kamu akhir-akhir ini, nama dia selalu muncul. Dan entah kenapa,
Setiap kamu bilang lembur, aku tahu kamu bersamanya. Dani menghela napas berat, lalu berjalan mendekati Tina. Tina, jangan mulai lagi. Ya, aku capek. Aku kerja buat kita. Buat kita. Tina tersenyum miris. Atau buat dia. Dani menatapnya dengan tatapan tajam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Udah, jangan drama. Aku cuma pengen tenang di rumah. Kalimat itu menusuk seperti belati. Tina hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapannya. Baik, katanya lirih. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Setelah Dani masuk ke kamar, Tina tetap duduk di meja makan yang kini sunyi. Ia menatap lilin kecil di tengah meja, yang apinya bergetar ditiup angin dari jendela. Seperti hatinya, rapuh, tapi belum padam. Dalam diam, luka di hatinya semakin terbuka. Ia menyadari bahwa yang paling menyakitkan bukan sekadar pengkhianatan, tapi kehilangan rasa dihargai. Dulu, ia pernah merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki Dani. Sekarang, ia merasa menjadi wanita paling bodoh karena masih mencintainya. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Ada kekuatan kecil yang tumbuh di balik luka itu, kekuatan untuk melindungi harga dirinya. Ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Dani, menginjak martabatnya lebih lama lagi. Keesokan harinya, Tina menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada ketegasan baru di sana. Cukup, Tina. Kamu udah terlalu sabar. Ia menarik napas panjang, lalu merapikan kerudungnya. Hari itu ia bertekad untuk tidak lagi menjadi wanita yang hanya diam dan menangis di sudut rumah. Ia akan menghadapi semuanya, dengan kepala tegak, dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Dan di balik kesenyapan yang melingkupi rumah itu, luka Tina perlahan berubah menjadi bara yang siap menyala. Beberapa minggu berlalu sejak pertengkaran terakhir mereka. Dani masih bersikap dingin, tapi kali ini Tina sudah tidak menangis lagi. Ia belajar untuk tenang, untuk menyimpan segala luka di balik senyumnya. Di mata Dani, Tina mungkin hanya istri yang semakin pendiam dan tak berdaya. Tapi di balik itu semua, ia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Pagi itu, Tina duduk di ruang kerjanya di lantai atas rumah. Di meja, terdapat undangan bertuliskan Pesta Ulang Tahun Perusahaan Penghargaan Karyawan Terbaik di Hotel Grand Astoria, Jakarta. Ia menatap undangan itu lama, ujung bibirnya terangkat sedikit. Perusahaan yang dimaksud adalah miliknya. Tapi tak ada seorang pun, bahkan Dani sekalipun, yang tahu bahwa wanita sederhana di rumah itu adalah pemilik dan pendiri utama di balik nama besar perusahaan tersebut. Ironisnya, Dani begitu bersemangat mempersiapkan pesta itu. Ia bahkan sempat menceritakan kepada Tina dengan antusias beberapa hari lalu, tanpa tahu siapa sebenarnya lawan bicaranya. Tahun ini istimewa banget, Tin, kata Dani waktu itu sambil tersenyum. Aku dengar pemilik perusahaan bakal hadir langsung. Semua manajer diminta tampil maksimal. Ini bisa jadi kesempatan bagus buat aku. Tina hanya tersenyum tenang waktu itu. Oh begitu, semoga lancar ya. Padahal dalam hati, ia tahu siapa pemilik perusahaan yang dimaksud. Ia sendiri yang akan hadir di acara itu. Dan ia sudah tahu bagaimana ia akan muncul, bukan sebagai istri Dani, melainkan sebagai sosok yang selama ini berdiri di balik layar. Hari-hari menjelang pesta terasa sibuk. Dani sering pulang larut karena rapat persiapan, dan tentu saja, Henny selalu ada di sisinya. Sore itu, Tina memutuskan untuk datang ke kantor tanpa memberitahu Dani. Ia ingin melihat persiapan mereka dari dekat. Begitu memasuki gedung, suasana kantor terlihat meriah. Para staf sedang mendekorasi ruangan dengan balon, bunga, dan spanduk besar bertuliskan Selamat ulang tahun PT Garuda Jaya Group, 10 tahun berkarya. Dari jauh, Tina melihat Henny memegang clipboard sambil mengatur beberapa orang. Pak Dani, saya pikir panggungnya sebaiknya ditaruh di sisi kanan, biar backdropnya kelihatan pas sama banner sponsor, katanya dengan nada percaya diri. Dani mengangguk, tampak senang dengan usulnya. Bagus juga idemu. Kamu memang selalu sigap, Henny. Mendengar pujian itu, Henny tersenyum lebar, dengan pandangan yang jelas-jelas bukan hanya profesional. Tina menatap mereka dari jauh, lalu berjalan menuju ruang rapat di lantai atas tempat tim manajemen sedang berdiskusi. Ia tetap memegang identitasnya sebagai
konsultan eksternal, seperti biasa, jadi tak ada yang curiga. Saat rapat berlangsung, salah satu manajer berkata, "Katanya Bu pemilik akan hadir tahun ini, ya?" Katanya si beliau sosok yang luar biasa rendah hati dan jarang tampil di depan publik. "Benar," jawab Tina dengan tenang. Dan beliau akan memastikan semua yang hadir malam itu tahu betapa pentingnya loyalitas dan etika dalam pekerjaan. Ucapan itu disertai tatapan tajam yang tak sengaja mengarah ke Dani yang duduk di ujung meja. Dani hanya tersenyum kecil tanpa tahu maknanya. Sepulang dari kantor, Tina duduk di kamarnya sambil memandangi dress yang tergantung di depan lemari. Gaun itu berwarna biru gelap dengan potongan sederhana namun elegan, gaun yang ia pesan khusus untuk malam pesta nanti. Ia ingin tampil menawan, bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di meja rias, ia menaruh beberapa dokumen penting, surat keputusan direksi, lembar saham mayoritas, dan surat resmi kepemilikan perusahaan atas namanya. Semua itu akan menjadi bukti. Ketika waktunya tiba, ia akan membuka semuanya di hadapan mereka. Namun sebelum hari itu datang, ia memilih untuk tetap tenang. Ia tak ingin menunjukkan sedikit pun tanda kecurigaan. Malamnya, Dani pulang dengan wajah ceria. "Tin, aku mau kamu ikut pesta perusahaan nanti, ya?" katanya sambil duduk di sofa. Tina menoleh dengan ekspresi datar. "Aku? Iya. Tapi nanti kamu bantu-bantu aja, ya? Soalnya yang hadir nanti orang-orang penting, aku nggak mau salah omong di depan mereka." Tina menatap Dani lama, memastikan ia tak salah dengar. "Bantu-bantu maksudnya?" "Ya, kayak bantu jaga tamu di meja depan atau bantu makanan. Henny bilang kamu cocok, kamu kan ramah dan bisa menyesuaikan diri." Suara itu menampar harga diri Tina keras sekali. Dani baru saja mengajaknya ke pesta besar, tapi bukan sebagai istri, melainkan sebagai pembantu. Tina berusaha menahan napasnya agar tidak meledak di tempat. "Oh begitu," jawabnya pelan, suaranya nyaris bergetar. "Iya, nanti aku kenalin kamu ke teman-teman kantor juga, sekalian biar kamu tahu suasananya kayak apa." Tambah Dani santai, sama sekali tak sadar dengan luka yang baru ia buka di hati istrinya. Tina tersenyum tipis. "Baiklah, kalau itu maumu." Dani mengangguk puas, lalu melanjutkan ceritanya tentang rencana pesta itu, tentang penghargaan yang akan ia terima malam itu sebagai manajer terbaik. Sementara Tina hanya diam, menatap suaminya tanpa ekspresi. Dalam hatinya, ia berbicara pada dirinya sendiri. "Baik, Dani. Kalau ini cara kamu memperlakukan aku di depan orang banyak, maka aku akan pastikan, kamu dan pelakor itu akan menyesal seumur hidup." 2 hari sebelum pesta, Tina diam-diam menghubungi sekretaris direksi. Ia meminta semua data peserta, daftar tamu undangan VIP, dan susunan acara. Dengan tenang, ia juga memesan satu ruang khusus di hotel, ruang yang akan menjadi tempat pengumuman besar nanti. Tak ada yang tahu bahwa Bu pemilik, yang dinanti-nanti oleh seluruh karyawan adalah wanita yang akan hadir malam itu dalam 2 wujud. Sebagai pembantu yang diremehkan, dan sebagai ratu yang akan membalikkan keadaan. Malam itu, saat Tina menatap keluar jendela kamarnya, langit tampak mendung dan angin bertiup pelan. Ada ketegangan, ada dendam, tapi juga ada keteguhan di matanya. Pesta itu akan menjadi panggung, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi kisah hidupnya. Dan di sanalah, luka lama akan terbuka, hanya untuk disembuhkan dengan pembalasan yang elegan. Malam itu tiba. Malam yang telah lama dipersiapkan. Langit Jakarta tampak kelam meski tanpa hujan. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga dari taman hotel mewah tempat pesta ulang tahun perusahaan akan digelar. Di depan lobi Hotel Grand Astoria, mobil-mobil berbaris rapi, dari sedan biasa sampai mobil sport mewah berkilau di bawah cahaya lampu. Di antara keramaian itu, Tina turun dari mobil dengan langkah tenang. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel lembut, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya tampak tenang meski hatinya bergemuruh. Di tangannya, ia membawa undangan resmi bertuliskan namanya sebagai tamu pendamping manajer operasional. Ya, pendamping. Bukan istri. Dani sendiri yang menulis keterangan itu ketika menyerahkan undangan padanya 2 hari lalu. Ia bahkan berkata dengan nada setengah bercanda, "Nggak perlu terlalu tampil berlebihan ya, Tin. Biar yang lain nggak salah paham."
Aku kan datang bareng karyawan juga. Tapi Tina tersenyum. Karena ia tahu, malam ini justru akan jadi malam di mana semua topeng akan terlepas. Begitu memasuki ballroom hotel, Tina disambut pemandangan gemerlap. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit, meja-meja bundar ditata elegan, dan musik lembut mengalun di udara. Para tamu berdandan anggun, para pria mengenakan jas, dan wanita bergaun panjang penuh percaya diri. Dani berdiri di dekat panggung, terlihat tampan dengan jas hitamnya. Di sisinya, Henny tampak mencolok dalam balutan gaun merah menyala. Senyum di bibirnya tak pernah lepas. Senyum yang dibuat untuk menarik perhatian semua orang, terutama Dani. Tina melangkah perlahan mendekat. Tapi sebelum ia sempat sampai, Henny sudah melangkah cepat menyambut Dani dengan suara manja. Mas Dani, semua orang udah nunggu. Kamu harus siap kalau nanti diumumin sebagai kandidat karyawan terbaik. Dani tertawa kecil. Kamu yang banyak bantu aku selama ini, Hen? Kalau aku dapat penghargaan, itu juga karena kamu. Kalimat itu membuat hati Tina remuk. Ia berdiri tak jauh dari mereka, mendengarkan suaminya memuji wanita lain di depan banyak orang. Lalu, sesuatu yang lebih kejam terjadi. Dani menoleh ke arah Tina, lalu tersenyum pura-pura ramah. Oh iya, ini Tina, katanya ke rekan-rekannya. Dia bantu-bantu di rumah aku, semacam asisten pribadi. Beberapa tamu tersenyum sopan, tapi Tina bisa melihat jelas bagaimana sebagian dari mereka saling berbisik. Ada yang menatap iba, ada pula yang menahan tawa. Dan yang paling menyakitkan? Henny menatapnya dengan senyum sinis, seolah menikmati penghinaan itu. Oh, jadi ini yang suka bantu Mas Dani, ya? Katanya pura-pura manis. Wah, cantik juga ternyata. Kirain pembantu rumah tangga biasa. Tina menatap balik Henny dengan tenang, meski dadanya serasa ditusuk ribuan duri. Ia tersenyum tipis dan menjawab pelan, saya memang suka membantu orang, Mbak Henny. Tapi tidak semua orang tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka bantu. Sekilas, Henny terlihat heran. Tapi hanya sesaat. Ia kembali tersenyum sinis dan berlalu bersama Dani, meninggalkan Tina yang berdiri sendiri di tengah kerumunan. Suasana pesta semakin meriah. Pembawa acara naik ke atas panggung, memanggil satu persatu nama karyawan berprestasi. Tepuk tangan bergemuruh ketika Dani disebut sebagai kandidat utama, manajer terbaik tahun ini. Tina menatap panggung itu dari kejauhan. Setiap tepuk tangan, setiap sorakan, terasa seperti pisau yang menoreh luka di hatinya. Namun di balik luka itu, ada sesuatu yang lain, rasa lega. Karena malam ini, semua akan selesai. Ketika acara hampir mencapai puncak, pembawa acara mengumumkan sesuatu yang membuat ruangan mendadak hening. Dan malam ini, untuk pertama kalinya sejak berdirinya PT Garuda Jaya Group, pemilik utama perusahaan kita akan hadir langsung memberikan penghargaan secara pribadi. Semua kepala menoleh ke arah pintu utama ballroom. Lampu perlahan diredupkan, dan musik berganti menjadi lebih dramatis. Dani menatap ke arah pintu dengan wajah antusias. Wah, akhirnya ya, Henny. Aku penasaran banget kayak apa sosok pemiliknya. Katanya si bijaksana banget, tapi misterius. Henny tersenyum angkuh. Siapapun dia, aku yakin dia bakal kagum sama kamu, Mas. Kamu kan kandidat terbaik malam ini. Tak lama kemudian, pintu besar itu terbuka. Seorang wanita melangkah masuk dengan anggun. Gaun hitam elegan yang membungkus tubuhnya berkilau lembut di bawah cahaya lampu. Setiap langkahnya teratur, tenang, dan penuh wibawa. Semua mata langsung tertuju padanya. Dan ketika wajahnya mulai terlihat jelas, beberapa orang menahan napas. Dani terpaku. Henny membelalak tak percaya. Wanita itu adalah Tina. Tina berdiri di depan panggung, menatap semua tamu dengan tenang. Sorot matanya tajam, tapi senyumnya tetap lembut. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara, lalu berbicara dengan suara yang tenang tapi tegas. Selamat malam, semuanya. Saya Tina Hartono. Mungkin sebagian dari kalian belum mengenal saya dengan baik. Tapi saya ingin memperkenalkan diri, bukan sebagai asisten pribadi, siapapun malam ini, melainkan sebagai pendiri dan pemilik utama PT Garuda Jaya Group. Suasana ruangan mendadak hening total. Tak ada suara, tak ada gerakan. Semua tatapan kini tertuju padanya,
terutama Dani dan Henny yang tampak terpaku di tempatnya. Tina menatap mereka berdua sejenak, lalu melanjutkan. 10 tahun lalu, saya mendirikan perusahaan ini dari nol. Saya memilih untuk tidak tampil di depan publik, karena ingin melihat siapa yang benar-benar setia bekerja dan siapa yang hanya mencari keuntungan pribadi. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Dani dengan tajam. Dan malam ini, saya akhirnya melihat dengan jelas. Dani terlihat panik. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tina, ini, maksudmu? Ya, Dani, potong Tina pelan tapi tegas. Kamu bekerja di perusahaan milikku. Dan malam ini, di hadapan semua orang, kamu memperkenalkan aku, istrimu, sebagai pembantu. Sementara wanita yang menghancurkan rumah tangga kita kau kenalkan sebagai calon istrimu. Beberapa tamu menutup mulut, sebagian lain menunduk tak berani menatap. Henny pucat, mencoba bicara tapi suaranya bergetar. Bu Tina, saya nggak tahu. Oh, kamu tahu persis apa yang kamu lakukan, balas Tina dingin. Kamu merayu pria yang sudah beristri dan memanfaatkan kedekatan kerja untuk kepentingan pribadi. Itu pelanggaran berat di bawah kode etik perusahaan ini. Ia menoleh pada seluruh tamu dan staf yang hadir. Mulai malam ini, dengan wewenang saya sebagai pemilik utama, saya memberhentikan Dani Hartono dari jabatannya sebagai manajer operasional. Dan kamu, Henny, dinyatakan dipecat dari perusahaan ini, efektif mulai detik ini juga. Suasana meledak. Beberapa tamu terkejut. Sebagian karyawan menatap Tina dengan kagum, dan Dani terduduk lemas di kursinya, wajahnya pucat pasi. Tina menatapnya untuk terakhir kali. Selamat malam, Dani. Kamu pernah bilang aku hanya pembantu, tapi ternyata, kamu yang selama ini bekerja untukku. Ia menatap sekeliling, lalu berjalan anggun meninggalkan ruangan, sementara semua mata mengikuti langkahnya. Gaun hitamnya berayun lembut di bawah cahaya lampu, seolah menegaskan bahwa malam ini, ia bukan lagi wanita yang disakiti, melainkan wanita yang bangkit dan mengakhiri penghinaan dengan kehormatan. Dan di belakangnya, Dani hanya bisa menunduk. Ia baru menyadari, malam yang ia kira akan menjadi puncak kejayaannya, ternyata adalah malam yang menghancurkannya. Pagi itu, cahaya matahari menerobos masuk lewat celah tirai kamar Tina, tapi hangatnya tak mampu menembus dinginnya hati yang sedang hancur. Ia masih duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai yang dipenuhi gaun pesta semalam. Gaun yang dulu ia kenakan dengan penuh harapan, kini hanya jadi saksi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Matanya bengkak, merah karena semalaman menangis. Di meja rias, masih ada bekas riasan yang belum sempat dibersihkan. Di atas meja, undangan pesta perusahaan itu tergeletak, kusut dan sobek di ujungnya. Tina memandangi tulisan emas di atasnya, perayaan ulang tahun perusahaan PT Darsa Group, tempat di mana suaminya, Dani, mempermalukannya di depan semua orang. Ia memejamkan mata, bayangan malam itu kembali memutar di kepalanya. Dani menggenggam tangan Henny, memperkenalkan wanita itu sebagai calon istrinya di depan rekan-rekan kerja dan klien penting. Lalu, dengan enteng memperkenalkan Tina, istrinya yang sah, sebagai pembantu rumah tangganya. Nada tawa dan lirikan sinis tamu-tamu malam itu masih bergema di telinganya. Oh, jadi ini pembantunya? Cantik juga ya. Sayang cuma pembantu. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati Tina berulang-ulang. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi air matanya kembali mengalir. Kenapa, Dani? Apa salahku sampai kau tega begitu? Bisiknya lirih. Di ruang tamu, ponselnya terus bergetar. Panggilan dari sahabatnya, Rika. Tina sempat ragu, tapi akhirnya menjawab. Halo, Tin. Aku udah dengar kabar dari kantor. Ya ampun, Tin. Semua orang ngomongin kamu. Mereka nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi, kenapa kamu diam aja? Suara Rika penuh kekhawatiran. Tina menarik napas berat. Aku? Nggak tahu harus mulai dari mana. Rik, aku masih syok. Tin, kamu nggak bisa terus kayak gini. Kamu harus bangkit. Dani sudah keterlaluan. Kalau kamu terus diam, mereka pikir kamu lemah. Hening sejenak. Lalu Tina berkata pelan, tapi tegas. Aku nggak akan diam, Rick. Tapi aku butuh waktu. Aku mau mereka jatuh dengan cara mereka sendiri. Rika terdiam,
kemudian berkata lembut, "Aku tahu kamu bukan tipe wanita yang akan menyerah. Tapi tolong, jangan larut terlalu lama dalam sedihmu. Kamu masih punya harga diri yang harus dijaga." Tina menutup telepon, memandangi cermin di depannya. Wajahnya tampak lelah, tapi di balik sorot matanya ada sesuatu yang berbeda. Ada api kecil yang mulai menyala, api keteguhan. Ia berdiri perlahan, berjalan ke lemari dan mengambil sebuah kotak hitam. Di dalamnya, ada kartu akses dan beberapa dokumen penting yang selama ini ia sembunyikan. Di sudut kotak itu juga ada sebuah foto. Dirinya berdiri bersama beberapa orang di depan gedung tinggi bertuliskan Tina Corp Holding Group. Ya, Tina bukan sembarang wanita. Selama ini, ia memilih hidup sederhana dan merahasiakan identitasnya sebagai pemilik perusahaan besar yang menaungi banyak anak cabang, termasuk PT Darsa Group, tempat suaminya dan Henny bekerja. Ia ingin tahu seperti apa cinta Dani ketika ia hanya menjadi Tina biasa, bukan wanita kaya raya yang bisa membeli segalanya. Namun ternyata, justru saat itulah cinta Dani diuji, dan gagal. Air mata Tina kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. "Jadi ini wajah aslimu, Dani?" gumamnya. Ia berdiri tegak, mengambil napas dalam-dalam. Dalam hatinya, mulai tersusun rencana. Ia tidak akan membalas dengan emosi, tidak dengan tangisan, tapi dengan tindakan yang membuat Dani dan Henny menyesal seumur hidup. Beberapa jam kemudian, Dani pulang ke rumah. Ia tampak gugup, mungkin merasa bersalah, tapi masih berusaha bersikap santai. "Tina, kamu marah ya soal semalam? Aduh, jangan diambil hatilah. Aku cuma bercanda kok, supaya suasananya cair," katanya dengan senyum canggung. Tina menatapnya tanpa ekspresi. "Kau pikir aku bodoh, Dani? Kau memperkenalkan selingkuhanmu sebagai calon istrimu, dan aku sebagai pembantu? Itu bercanda?" Nada suaranya tenang, tapi tajam. Dani terdiam, lalu menghela napas. "Ya sudahlah, kalau kamu tersinggung, aku minta maaf. Tapi kamu juga harus sadar diri. Tina, aku ini butuh pasangan yang bisa menunjang karierku. Sementara kamu..." Kata-kata itu menggantung, tapi cukup untuk menusuk. Tina melangkah mendekat. "Sementara aku apa, Dani?" Dani menunduk. "Kamu cuma ibu rumah tangga. Gaya kamu terlalu sederhana buat lingkungan kerja aku. Aku malu kalau orang tahu kamu istri aku yang sebenarnya." Kalimat itu seperti menampar keras wajah Tina. Ia menatap Dani dengan mata berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tegas. "Kau benar, aku memang sederhana. Tapi kesederhanaanku bukan berarti aku tidak berharga. Kau akan menyesal, Dani. Cepat atau lambat." Dani tertawa kecil, menepuk bahu Tina seolah menenangkan anak kecil. "Kamu tuh terlalu sensitif. Tin, udahlah, jangan lebay. Aku mau mandi, nanti ada rapat penting." Tina hanya memandangi punggung Dani yang berjalan masuk ke kamar mandi. Dalam pikirannya, hanya satu kalimat berulang-ulang. "Kau yang pilih jalan ini, Dani. Jangan salahkan aku kalau nanti semuanya berubah." Malamnya, Tina menulis sesuatu di meja kerjanya. Sebuah surat perintah yang menandai awal dari perubahan besar. Surat itu ditujukan untuk bagian manajemen utama Darsa Group. Ia menandatangani dengan pena berwarna emas, dan menutup dokumen itu dengan segel bertuliskan Chairwoman. Sambil menatap surat itu, Tina berbisik pada dirinya sendiri. "Besok, segalanya akan berbeda. Bukan lagi air mata yang kau lihat, tapi kekuatan yang selama ini kau remehkan." Di luar jendela, hujan mulai turun deras, seolah langit ikut menangisi luka Tina. Tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang baru lahir. Sebuah keputusan untuk bangkit, dan membuat dunia tahu siapa sebenarnya wanita yang mereka rendahkan. Hujan semalam telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang samar tercium dari jendela kamar. Tina berdiri di depan cermin besar dengan raut wajah yang tidak lagi selembut biasanya. Sorot matanya kini tajam, penuh arah dan tekad. Air matanya sudah kering, berganti dengan ketenangan yang dingin dan mantap. Di atas meja kerja, dokumen-dokumen sudah tertata rapi. Ada beberapa map tebal berisi data karyawan, laporan keuangan, dan daftar proyek yang sedang berjalan di PT Darsa Group, perusahaan tempat Dani bekerja, dan tempat Henny mulai menanamkan pengaruhnya. Tina tahu, waktunya sudah dekat untuk bertindak. Ia duduk,
Membuka laptop pribadinya yang terhubung langsung ke sistem pusat Tina Corp Holding Group, induk dari banyak perusahaan besar, termasuk Darsa Group. Ia mengetik cepat, meninjau beberapa laporan internal. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, hanya fokus penuh. Baik, jadi begini cara kalian main. Ya, gumamnya lirih. Ia menemukan bahwa Henny, wanita yang kini menjadi kekasih Dani, baru saja dipromosikan menjadi kepala divisi pemasaran, posisi yang sangat strategis dan biasanya hanya diberikan atas persetujuan direktur utama. Tina tahu, Dani pasti terlibat dalam rekomendasi itu. Namun yang lebih membuatnya geram adalah laporan keuangan yang menunjukkan adanya kebocoran dana proyek pemasaran senilai ratusan juta rupiah, semua disahkan oleh Dani dan Henny. Tina menutup laptopnya pelan. Jadi selain menghina aku, kalian juga berani mencuri uang perusahaan? Kalian pikir aku cuma istri yang bodoh? Ucapnya dengan nada getir namun tegas. Di tangannya, pena emas itu kembali berputar, pena yang sama dengan tanda tangannya sebagai chairwoman. Tapi kali ini, ia tidak hanya ingin menandatangani surat. Ia akan menandatangani nasib dua orang yang telah menghancurkan harga dirinya. Keesokan paginya, Tina mendatangi kantornya di pusat kota Jakarta. Ia mengenakan setelan jas putih elegan dengan hijab biru muda yang membingkai wajahnya. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya di perusahaan cabang tempat Dani bekerja, karena Tina selalu memisahkan identitas pribadinya dengan perannya sebagai pemilik. Begitu ia tiba di lobi gedung Tina Corp, para karyawan langsung berdiri memberi salam hormat. Selamat pagi, Bu Tina. Selamat pagi, Ibu Chairwoman. Ia hanya mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. Tapi dalam pikirannya sudah tersusun rencana matang. Di ruang rapat besar di lantai atas, Tina memanggil dua orang penting. Pak Suryo, Direktur Utama Darsa Group, dan Nadia, sekretaris pribadinya. Pak Suryo tampak gugup. Ia sudah mendengar kabar bahwa pemilik tertinggi perusahaan akan meninjau cabang mereka. Ibu ingin membahas apa? Jika boleh saya tahu? Tanya Suryo sopan. Tina menatapnya lekat. Saya ingin tahu kenapa perusahaan cabang Darsa mengeluarkan dana promosi ratusan juta tanpa pelaporan yang jelas. Dan siapa yang memberi izin terhadap kenaikan jabatan seorang bernama Henny Pratiwi? Pak Suryo terdiam. Ibu, Henny itu karyawan teladan, dan... Teladan? Potong Tina dengan nada datar tapi menusuk. Teladan macam apa yang punya hubungan pribadi dengan atasannya, lalu berani mengubah struktur jabatan seenaknya? Suasana ruang rapat langsung membeku. Hanya terdengar bunyi detik jam di dinding. Nadia menatap Tina dengan kekaguman sekaligus rasa hormat. Ia tahu, majikannya bukan hanya wanita kuat, tapi juga cerdas dan strategis. Tina kemudian berdiri, menatap keluar jendela gedung yang menghadap ke arah kota. Saya akan datang langsung ke pesta perayaan perusahaan minggu depan. Tapi kali ini, saya bukan datang sebagai istri siapapun. Saya datang sebagai pemilik segalanya, ujarnya perlahan. Pak Suryo menelan ludah. Baik, Bu. Kami akan menyiapkan semuanya. Sore harinya, di rumah, Dani pulang dengan wajah lelah namun senang. Ia baru saja mendapat kabar bahwa perusahaannya akan kedatangan pemilik besar yang ingin meninjau langsung. Ia tidak tahu bahwa pemilik itu adalah istrinya sendiri. Henny bilang, minggu depan pemilik perusahaan mau datang, Tin. Aku harus tampil sempurna. Ini bisa jadi kesempatan besar buat aku naik jabatan, kata Dani sambil duduk di sofa, tersenyum lebar. Tina hanya memandangnya datar. Oh, begitu? Wah, hebat sekali. Siapa tahu kamu bisa jadi direktur, ya? Dani terkekeh. Iya, makanya aku butuh dukungan kamu. Jangan bikin masalah dulu, ya? Dan kalau nanti kamu datang ke acara itu, jangan pakai pakaian aneh-aneh. Aku nggak mau kamu kelihatan kampungan di depan bos besar. Ucapan itu membuat dada Tina sesak. Tapi kali ini ia tidak lagi marah. Ia hanya tersenyum kecil. Tenang saja, aku akan datang, dengan cara yang tidak akan pernah kamu lupakan. Dani mengangguk tanpa curiga, lalu masuk ke kamar untuk mandi. Saat itulah Tina menatap punggungnya lama-lama. Di dalam hatinya, perasaan cinta yang dulu pernah tumbuh kini benar-benar mati. Yang tersisa hanya kehormatan dan harga diri yang harus ditegakkan. Malam itu, Tina menelpon Rika lagi. Rik, aku butuh bantuanmu, katanya pelan. Bantuan apa, Tin?
Aku mau kau bantu aku menyiapkan sesuatu untuk pesta minggu depan. Aku ingin mereka tahu siapa sebenarnya aku, tapi dengan cara yang elegan. Rika terdiam sesaat, lalu bertanya dengan suara penuh semangat, kamu mau tampil sebagai dirimu yang asli? Tina mengangguk. Ya, tapi aku tidak ingin terlihat seperti sedang pamer. Aku ingin mereka belajar, bahwa orang yang mereka hina bisa jadi jauh lebih tinggi dari yang mereka kira. Rika tersenyum di seberang sana. Baik, Tin. Aku di pihakmu. Kita akan pastikan mereka tak bisa lagi menatapmu dengan remeh. Tina menutup teleponnya dan kembali ke meja kerja. Di sana, sudah ada undangan pesta yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ia menulis tambahan kecil di bawah namanya. Kehadiran Ibu Tina Wijaya, Chairwoman Tina Corp Holding Group. Ia menatap tulisan itu lama. Minggu depan, semua topeng akan terbuka. Ucapnya dengan nada rendah tapi mantap. Hujan kembali turun di luar, tapi kali ini tidak terasa muram. Hujan itu seperti pertanda bahwa setelah badai penghinaan, akan datang saat pembalasan yang tenang namun mematikan. Malam itu, aula besar Hotel Grand Mahkota di Jakarta dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Musik orkestra lembut mengalun, para tamu mengenakan busana terbaik mereka. Spanduk besar bertuliskan, perayaan tahunan PT Darsa Group, membentang di atas panggung megah, dihiasi bunga segar dan dekorasi elegan berwarna emas dan putih. Suasana tampak mewah, penuh senyum dan tawa. Tapi di balik semua gemerlap itu, ada sesuatu yang akan mengguncang malam ini, sesuatu yang tidak disangka siapapun, terutama oleh Dani dan Henny. Dani malam itu tampil sempurna. Jas hitamnya berkilau, dasi sutra biru tua menambah kesan percaya diri. Ia berdiri di tengah ruangan, menyambut para tamu dengan senyum angkuh. Di sampingnya, Henny tampil memesona dalam gaun merah menyala, rambutnya ditata elegan. Tangannya menggandeng lengan Dani, seolah ingin menegaskan posisi barunya sebagai wanita yang berhak berdiri di sisi pria itu. Beberapa rekan kerja Dani berbisik pelan di antara keramaian. Itu Henny, kan? Kepala divisi baru. Iya, katanya calon istri Pak Dani. Istrinya yang dulu mana? Katanya pembantu ya. Suara tawa kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Dani mendengarnya, tapi justru merasa bangga. Ia merasa dunia kini berpihak padanya. Ia yakin malam ini akan menjadi malam kejayaan. Malam di mana ia akan diperhatikan oleh para atasan dan, mungkin, dipromosikan. Henny menatapnya penuh senyum manis. Mas, katanya malam ini pemilik perusahaan datang ya? Aku deg-degan. Semoga aku bisa kasih kesan bagus. Dani menepuk tangannya lembut. Tenang aja, sayang. Kamu cantik banget malam ini. Semua orang bakal kagum. Henny tersipu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia menunggu momen lain. Momen di mana Tina, si pembantu, yang dulu istri Dani, akan muncul dan melihat betapa rendah dirinya dibandingkan dengan Henny yang kini berkelas dan dipuja. Namun mereka tidak tahu, malam ini bukan Tina yang akan malu, merekalah yang akan berlutut dalam rasa malu. Sekitar pukul 8 malam, pembawa acara naik ke atas panggung. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda di acara tahunan PT Darsa Group. Malam ini sangat istimewa, karena kita kedatangan tamu kehormatan, pemilik utama dari perusahaan induk kita, Tina Corp Holding Group. Sorak dan tepuk tangan terdengar. Semua mata menatap ke arah pintu utama aula. Dani langsung menegakkan tubuhnya. Wah, ini dia momen penting, bisiknya ke Henny. Awas jangan canggung ya. Pemiliknya kabarnya wanita elegan, sangat berpengaruh. Henny mengangguk dengan senyum manis. Tapi senyum itu perlahan pudar ketika pintu besar itu terbuka. Seseorang melangkah masuk dengan anggun. Seorang wanita muda dengan setelan jas putih elegan, hijab biru muda yang lembut, dan tatapan teduh namun kuat. Langkahnya mantap. Setiap mata di ruangan itu tertuju padanya. Dan di barisan tengah, Dani dan Henny terpaku. Tubuh Dani menegang. Henny membeku di tempat. Wanita itu, Tina. Semuanya seperti berhenti sejenak. Musik terdiam, bisik-bisik memenuhi ruangan. Itu bukan pembantunya Pak Dani. Tapi, dia dipanggil Chairwoman barusan. Jangan-jangan, dia pemilik sebenarnya. Dani menelan ludah,
Keringat dingin menetes di pelipisnya. Henny berusaha tersenyum kaku, tapi wajahnya memucat. Tina berjalan perlahan melewati para tamu, menyapa beberapa orang penting dengan anggukan kecil. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, tapi sorot matanya tajam. Ia menuju ke meja depan di mana Dani dan Henny berdiri terpaku. "Selamat malam, Pak Dani, Bu Henny," ucap Tina lembut namun penuh tekanan. Nada suaranya terdengar sopan, tapi ada kekuatan yang membuat mereka berdua hampir tak bisa menjawab. Dani terbata-bata. Tina? Kamu?" "Ya, aku," potong Tina tenang. "Tina Wijaya, Chairwoman Tina Corp Holding Group, pemilik perusahaan tempat kalian bekerja." Beberapa tamu langsung terdiam total. Henny melongo, wajahnya kehilangan warna. "Ah, Anda, pemiliknya?" Tina tersenyum. "Ya, jadi lucu juga rasanya ketika karyawanku sendiri memperkenalkan aku sebagai pembantunya di pesta sebelumnya." Seketika ruangan menjadi hening total. Hanya terdengar desis napas dari orang-orang yang menyaksikan. Dani menunduk, wajahnya merah padam. "Tina, aku bisa jelaskan semuanya." Tina melipat tangannya di dada, menatap tajam. "Tidak perlu. Aku sudah tahu semuanya. Hubungan kalian, uang perusahaan yang diselewengkan, dan tentu saja, penghinaan yang kalian lakukan di depan banyak orang." Henny mulai gemetar. "Bu Tina, saya tidak tahu kalau Anda." "Kalau aku siapa?" potong Tina dingin. "Kalau aku pemilik perusahaan ini? Jadi kalau aku bukan, kalian bebas menghina orang seenaknya, begitu?" Tina melangkah lebih dekat. Suaranya rendah tapi menggema di seluruh aula. "Kalian berdua bukan hanya tidak punya etika, tapi juga tidak punya hati. Aku membangun perusahaan ini dengan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras, bukan untuk orang-orang seperti kalian yang menjilat ke atas dan menindas ke bawah." Sebuah tekanan luar biasa terasa di udara. Para tamu menunduk, sebagian berbisik pelan. Tina kemudian mengeluarkan sebuah map hitam dari tasnya, meletakkannya di meja depan. "Ini hasil audit minggu lalu. Dana promosi sebesar 325 juta rupiah, disetujui oleh Dani dan Henny tanpa izin dari direksi utama. Bukti transfer dan emailnya lengkap." Dani membeku. Tina, aku bisa jelaskan. Itu hanya salah paham." Tina menatapnya datar. "Salah paham? Atau keserakahan?" Ia kemudian menoleh ke arah direktur utama, Pak Suryo, yang sejak tadi berdiri di sisi ruangan. "Pak Suryo, mulai malam ini, tolong keluarkan surat pemecatan untuk dua orang ini. Dan pastikan mereka tidak pernah lagi terlibat di proyek apapun di bawah naungan Tina Corp." Pak Suryo langsung mengangguk tegas. "Baik, Bu Chairwoman." Henny menjerit pelan, air matanya menetes. "Bu Tina, tolong beri saya kesempatan. Saya hanya..." Tina menatapnya tanpa emosi. "Kesempatan sudah kamu dapatkan. Tapi yang kamu lakukan adalah merusak rumah tangga orang lain dan menghina perempuan yang tidak salah apa-apa. Kesempatan itu sudah kamu buang sendiri." Dani terdiam, menunduk dalam rasa malu yang tak tertahankan. Semua orang menatapnya dengan pandangan jijik dan kasihan. "Dan kamu, Dani," ujar Tina pelan tapi tajam, "aku dulu mencintaimu karena aku pikir kau pria sederhana yang tulus. Tapi ternyata, kesederhanaanmu cuma topeng. Kau lebih miskin dari siapapun, bukan dalam harta, tapi dalam hati." Hening panjang melingkupi ruangan. Dani tak mampu berkata apa-apa. Tina menatap sekeliling, lalu tersenyum kecil. "Semoga malam ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya, karena kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya." Ia berbalik dengan anggun, meninggalkan panggung dengan langkah mantap. Di belakangnya, Dani jatuh berlutut, wajahnya tertunduk, sementara Henny menangis terseduh di sampingnya. Sementara itu, tepuk tangan perlahan terdengar. 1, 2, lalu seluruh ruangan berdiri memberi penghormatan kepada Tina. Malam itu, bukan hanya kehormatan yang kembali padanya, tapi juga kemenangan yang tak perlu disertai dendam. Udara pagi itu terasa berbeda bagi Tina. Tidak lagi sesak, tidak lagi berat seperti dulu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas lega tanpa ada bayangan pengkhianatan yang mengekori langkahnya.
Matahari menembus jendela besar ruang tamu rumahnya, menyinari wajahnya yang kini terlihat tenang. Bukan lagi wanita yang penuh luka, tapi wanita yang telah berdamai dengan masa lalunya. Semalam, pesta pengungkapan itu menjadi akhir dari semua kebohongan yang selama ini menghantuinya. Semua tamu melihat sendiri bagaimana Tony dan Laras jatuh tersungkur di hadapan kenyataan. Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Video, rekaman, dan saksi semua sudah bicara. Mereka dipermalukan bukan oleh amarah Tina, tapi oleh kebenaran yang disusun dengan kecerdasan dan kesabaran. Kini, Tina duduk di kursi rotan favoritnya, menatap ke arah taman kecil di belakang rumah. Suara burung terdengar lembut. Ia menyesap teh hangat yang baru disajikan oleh Ria, asisten rumah tangganya yang setia. "Bu, tadi pagi ada paket datang," kata Ria sambil meletakkan sebuah amplop di meja. Tina menoleh pelan. Di amplop itu tertulis nama perusahaan tempat Tony dulu bekerja. Tempat yang kini, secara diam-diam, sudah diakuisisi oleh investor baru yang merupakan rekan bisnis Tina sendiri. Ia tersenyum samar. "Letakkan saja di meja kerja, Ria. Aku akan lihat nanti." Ria mengangguk dan meninggalkannya sendiri. Tina menyandarkan punggung, membiarkan pikirannya kembali menelusuri perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dulu, ia pernah begitu mencintai Tony. Begitu percaya. Ia mengorbankan karirnya, mimpinya, bahkan jati dirinya demi keluarga kecil mereka. Tapi semua itu runtuh ketika Tony memilih berselingkuh, menghina, dan mengusirnya seolah-olah ia tak berarti apa-apa. Namun malam pengungkapan kemarin membuktikan satu hal, bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Di sisi lain kota, Tony duduk di bangku taman, wajahnya kusut, rambut berantakan, dan pakaian seadanya. Ia telah dipecat, ditinggalkan Laras yang kabur bersama sisa uang mereka, dan dihindari oleh rekan-rekannya. Dunia yang dulu membuatnya sombong kini menelannya bulat-bulat. Ia menggenggam ponselnya yang retak, menatap foto lama dirinya bersama Tina dan anak mereka. Air mata jatuh tanpa ia sadari. "Aku salah, Tin," gumamnya lirih. "Aku pikir aku bisa bahagia tanpamu." Ia mencoba menelepon Tina, tapi nomornya sudah tak aktif. Ia menunduk, tahu bahwa kesempatan itu telah hilang. Ia bukan siapa-siapa lagi dalam hidup Tina. Sementara itu, di kantor barunya, Tina memasuki ruang rapat dengan langkah percaya diri. Para staf menyapanya dengan hormat, dan di hadapannya terpampang papan nama. Tina Prasetya, CEO founder PT Sinar Arta Group. Ia tersenyum tipis. Bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena akhirnya ia bisa berdiri di tempat yang layak. Rapat dimulai, dan di akhir pertemuan, salah satu direktur menyerahkan laporan tentang cabang yang dulu dikelola oleh Tony. "Cabang lama milik perusahaan itu sudah resmi ditutup, Bu. Banyak karyawan pindah ke kita sekarang." Tina menatap laporan itu sejenak, lalu menutupnya perlahan. "Bagus," ucapnya pelan. "Pastikan semua karyawan yang pernah dirugikan mendapat tempat baru di perusahaan kita. Kita tidak berdiri untuk menjatuhkan orang, tapi untuk memberi kesempatan kedua." Semua orang di ruangan itu menatapnya kagum. Sore hari, Tina mengunjungi makam ibunya. Di sana ia berjongkok, meletakkan bunga, dan tersenyum kecil. "Bu, semua sudah selesai. Aku sudah melewati semuanya." Angin berhembus lembut, seolah menjawab ketenangan hatinya. Tina menatap langit jingga senja. Matanya berkaca-kaca namun damai. "Aku tidak akan lagi membalas dengan dendam, tapi dengan keberhasilan. Dan aku tahu, itulah cara terbaik untuk membuat mereka menyesal." Ia berdiri, membetulkan hijabnya, lalu melangkah pergi. Setiap langkahnya kini mantap, bukan lagi langkah seorang wanita yang disakiti, tapi langkah seorang wanita yang telah bangkit dari reruntuhan dan menciptakan cahaya baru dari luka-lukanya. Beberapa minggu kemudian, berita tentang Tina muncul di berbagai media. Tina Prasetya, mantan istri pebisnis ternama, kini jadi CEO muda inspiratif dan filantropis. Dalam wawancara televisi, Tina tersenyum tenang ketika ditanya soal masa lalunya. "Aku tidak ingin menghapus masa lalu," katanya lembut. "Tanpa itu, aku tidak akan jadi sekuat sekarang." Sorot matanya menenangkan, namun penuh keyakinan. Ia telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebijaksanaan. Dan disinilah akhir cerita itu berada.
Bukan tentang kehancuran, tapi tentang kelahiran kembali. Tentang seorang wanita bernama Tina, yang pernah hancur oleh cinta, namun kemudian membangun dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berharga dari siapapun yang pernah meremehkannya. Malam itu, sebelum tidur, Tina menatap pantulan dirinya di cermin dan berbisik pelan. Terima kasih. Sudah bertahan sejauh ini. Lalu ia tersenyum. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk hidup baru yang kini menantinya.